Kali ini saya akan menerangkan bagaimana kebijakan Thomas Stamford Raffles dalam bidang ekonomi pada masa pemerintahan sebagai gubernur di Nusantara. Ya, langsung saja. Ketika kita membicarakan sejarah kolonialisme di Indonesia pada masa lampau, salah satu nama yang muncul dengan sangat signifikan adalah Thomas Stamford Raffles. Berbagai kebijakan Raffles di bidang ekonomi telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam aspek ekonomi di masa kolonial di kawasan Hindia Belanda pada masa itu. Mengutip situs, Raffles adalah seorang negarawan Britania yang hidup dari tanggal 6 Juli 1781 hingga 5 Juli 1826. Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur Jawa pada tahun 1811 dan dipromosikan sebagai Gubernur Sumatera tidak lama kemudian. Karena ketika Inggris mengambil alih jajahan-jajahan Belanda, ketika Belanda diduduki oleh Napoleon Bonaparte di Prancis, ketika menjabat sebagai penguasa Hindia Belanda, beliau mengintroduksi otonomi terbatas, menghentikan perdagangan dan budak, mereformasi sistem pertanahan pemerintahan kolonial Belanda, menyelidiki flora dan fauna di Indonesia. Raffles pun aktif meneliti peninggalan-peninggalan kuno seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, sastra Jawa, serta banyak hal yang lainnya. Hasil penelitiannya di Pulau Jawa ia tuliskan pada sebuah buku berjudulkan History of Java yang menceritakan mengenai sejarah Pulau Jawa. Kebijakan Raffles di bidang ekonomi. Raffles adalah sosok yang dikenal atas berbagai kebijakan ekonomi yang diimplementasikan selama masa pemerintahannya di Hindia Belanda. Berikut ini ada beberapa kebijakan ekonomi Raffles yang paling mencolok. Yang pertama, penghapusan pajak hasil bumi. Salah satu tindakan pertama yang diambil oleh Raffles adalah menghapus pajak bumi atau kontingenten dan sistem penyerahan wajib atau preferred referente yang memberatkan rakyat. Pajak ini sebelumnya diterapkan oleh VOC atau singkatan dari Very Rich of Indies Company dan dianggap sebagai berat bagi rakyat. 2. Menetapkan sistem sewa tanah. Raffles juga memperkenalkan sistem sewa tanah atau lender system yang menggantikan sistem kepemilikan tanah oleh pihak Belanda. Dan ini memberikan kesempatan kepada penduduk lokal untuk menyewa tanah dan mengembangkan pertanian. Dan yang ketiga, pajak dibayarkan kepada kolektor. Di bawah kebijakan Raffles, pajak dibayarkan langsung kepada kolektor yang dibantu oleh kepala desa tanpa melibatkan perantara seperti bupati. Hal ini diharapkan dapat mengurangi korupsi dan eksploitasi yang terjadi di tingkat pemerintahan daerah. Yang keempat, kebebasan dalam menanam bagi pribumi. Salah satu kebijakan yang sangat menguntungkan bagi petani pribumi adalah kebebasan untuk menanam tanaman ekspor. Pemerintahan membuat pasar yang merangsang petani untuk menanam tanaman yang paling menguntungkan seperti kopi dan nila. Dan kebijakan yang terakhir dari Thomas Stamford Raffles yaitu mengadakan monopoli garam dan minuman keras. Raffles juga mengadakan monopoli atas garam dan minuman keras yang memberikan sumber pendapatan penting bagi pemerintahan kolonial Inggris. Meskipun kontroversial dalam beberapa aspeknya, kebijakan-kebijakan ini tepat menjadi bagian penting dari sejarah ekonomi Indonesia pada masa kolonial. Kebijakan Raffles di bidang ekonomi adalah sumber tonggak sejarah yang menggambarkan perubahan sosioekonomi yang terjadi di Hindia Belanda pada awal abad ke-19. Itulah kiranya kebijakan-kebijakan Thomas Stamford Raffles di bidang ekonomi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.